Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan manajemen risiko keamanan data dan manajemen rantai pasok secara efektif di masa pandemik. Ya, perkenalkan dulu. Di sini kami akan memperkenalkan diri, nama kelompok, nama saya sendiri Ikram Mahmudin, NIM 1814111, dan anggota kelompok saya Miki Wiranda yang NIM-nya 1814110165 dan juga Efni Hidayat NIM-nya 1814110277. Kami dari kelas SI 51. Manajemen risiko keamanan di tengah pandemi COVID-19. Panduan ini berisi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pengambil kebijakan, pekerja berkaitan dengan isu keamanan informasi yang timbul sebagai akibat dari pandemi COVID-19, Coronavirus Disease 2019, yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan data bahwa kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat cukup signifikan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Sehingga untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 telah dikeluarkan sejumlah strategi dan kebijakan baik oleh pemerintah maupun sejumlah perusahaan di Indonesia, mulai dari pembatasan interaksi hingga mewajibkan pekerja bekerja dari rumah atau disebut work from home. Potensi risiko COVID-19 terhadap keberlangsungan bisnis. Guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 secara luas di wilayah Indonesia, setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta harus menyusun rencana mengenai potensi dampak dari COVID-19 terhadap proses operasional layanan bisnisnya. Sehingga perlu diambil langkah untuk melakukan operasional bisnis atau layanan melalui bekerja dari rumah atau disebut lagi working from home. Apa yang dimuat dalam panduan ini? Berkaitan dengan hal tersebut, BSSN menilai ada beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tetap menjalankan operasional layanan bisnisnya. Dalam kondisi ini, situasi darurat seperti saat ini, panduan berikut ini berisi mengenai rekomendasi: 1. Identifikasi dan persiapan, 2. Keamanan rantai pemasok, 3. Penerapan keamanan siber bagi organisasi, 4. Keamanan siber bagi pekerja dan pengguna. Rekomendasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan layanan atau operasional bisnis melalui kebijakan working from home. Identifikasi dan persiapan. 1. Tahapan yang paling penting dan menentukan dalam upaya mereduksi dampak COVID-19 pada proses keberlangsungan bisnis layanan adalah tahapan persiapan dan perencanaan. BSSN merekomendasikan langkah-langkah berikut dalam upaya perlindungan keamanan terhadap infrastruktur teknologi informasi yang menunjang layanan atau bisnis. Identifikasi proses bisnis atau sistem yang kritikal bagi organisasi yang tetap akan dijadikan dengan skema operasional melalui working from home. Identifikasi proses bisnis yang sulit atau dikecualikan untuk dilakukan secara teleworking. Umumnya hal ini membutuhkan akses fisik secara langsung ke dalam sistem. Tetapkan penanggung jawab dari setiap proses bisnis atau sistem yang kritikal tersebut. Kemudian tetapkan tim beserta tugas dan tanggung jawabnya, termasuk penanggung jawab keamanan informasi dari layanan tersebut. Buat aturan formal mengenai mekanisme operasional dari layanan tersebut, jam kerja, pendefinisian role akses, dan kebijakan keamanan informasi. Latih pekerja untuk menjalankan aturan formal yang ditetapkan.
Identifikasi fungsi esensial maupun pemasok yang menunjang proses bisnis atau layanan tersebut. Lakukan monitoring keamanan terhadap fungsi esensial serta pastikan rantai pasok terhadap fungsi esensial tersebut dapat berjalan. Lakukan penilaian secara kontinu mengenai kesiapan layanan dalam menghadapi perubahan proses bisnis dan dampak dari perubahan lingkungan. Rancang skenario kerja bagi pekerja secara remote. Pembuatan skenario perlu dilakukan guna memilah dan mengantisipasi kondisi tersebut terjadinya lockdown. Selalu monitoring mengenai kebijakan pemerintahan pusat maupun daerah terhadap upaya penanganan COVID-19, sehingga ada adaptasi proses bisnis dapat dilakukan secara cepat. 2. Keamanan rantai pemasok. Tahap berikutnya adalah memastikan tersedianya dukungan keberlangsungan proses bisnis atau layanan berkaitan dengan ketersediaan dukungan dari pemasok. Langkah-langkah yang direkomendasikan pada tahapan ini antara lain lakukan penilaian mengenai rantai pasok yang berkaitan dengan proses bisnis atau layanan organisasi. Berkaitan dengan kemungkinan dampak gangguan akibat keterlambatan pengiriman pasokan atau logistik maupun keterlambatan proses manufaktur akibat pandemi global COVID-19. Komunikasi dengan penyedia atau rantai pemasok yang digunakan oleh organisasi Anda mengenai tantangan yang mungkin dihadapi dalam kondisi terburuk akibat pandemi COVID-19. Identifikasi potensi penyedia pemasok lain yang dapat mendukung proses operasional bisnis layanan ketika terjadi gangguan. Komunikasikan hal ini kepada pengguna atau konsumen mengenai keterbatasan yang dihadapi serta langkah mitigasi yang dilakukan oleh organisasi. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara 2020, tahapan strategi yang paling penting dan berkaitan dengan proses operasional perusahaan dan manajemen risiko keamanan rantai pasok untuk meminimalisasi dampak virus corona terhadap proses kelangsungan bisnis adalah tahapan persiapan dan perencanaan. Tahapan ini mencakup 1. Mengidentifikasi proses bisnis atau sistem yang kritikal untuk setiap organisasi yang tetap akan menjalankan kegiatan operasional melalui WHF. Identifikasi proses bisnis yang sulit atau dikecualikan untuk dilakukan secara teleworking. Pada umumnya hal tersebut membutuhkan akses fisik secara langsung ke dalam sistem. 3. Menetapkan penanggung jawab dari sistem proses bisnis atau sistem yang kritikal, kemudian tetapkan tim beserta tugas dan tanggung jawabnya. Seperti penanggung jawab keamanan informasi dari suatu layanan perusahaan. Membuat aturan terkait mekanisme operasional dari layanan. Hal ini meliputi jam kerja pegawai, pendefinisian peran akses, serta kebijakan keamanan informasi. Melatih pekerja untuk menjalankan aturan formal yang ditetapkan. Identifikasi fungsi esensial maupun pemasok yang menunjang proses bisnis atau layanan tersebut. Identifikasi ini dilakukan dengan monitoring keamanan terhadap fungsi esensial serta memastikan bahwa kelangsungan rantai pasok terhadap fungsi esensial tersebut dapat berjalan. 7. Melakukan penilaian secara berkelanjut mengenai kesiapan layanan dan menghadapi perubahan proses bisnis serta dampak dari perubahan lingkungan. 8. Merancang skenario kerja bagi pekerja secara remote. Pembuatan skenario kerja perlu dilakukan untuk memilah dan mengantisipasi kondisi terburuk pemberlakuan lockdown. 9. Selalu memantau mengenai setiap kebijakan, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terhadap upaya penanganan virus corona, sehingga perusahaan dapat melakukan adaptasi dan langkah antisipasi terhadap proses bisnis secara cepat dan tepat. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ini kepada teman saya, yaitu Efni Hidayat. Dari teman saya, Ikram Mahmudin.
Sini dulu, Kang. Ayo. Ini penerapan apa? Jangan mau maju ketik. Oh, bagi. Sudah, naik lagi. Ya. Nak diulang enggak? Ulang. Tidak ada. Biar lagi kita tetap Potong ya. Ya. sebagai tahu kan. 3. Penerapan keamanan siber bagi organisasi. Mengingat hampir sebagian besar organisasi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah saat pandemi COVID-19, BSSN merekomendasikan langkah-langkah berikut untuk tetap menjamin keamanan serta keberlangsungan layanan. Memastikan keamanan dari sistem yang dapat diakses secara remote. Yang ke-1, pastikan jaringan privat virtual dan sistem lainnya yang diakses secara remote telah dilakukan patch keamanannya. Lakukan monitoring keamanan terhadap seluruh sistem dan keaktivitas pengguna yang mengakses sistem tersebut. Terapkan kebijakan autentikasi multifaktor seperti dengan menggunakan OTP atau token. Pastikan setiap pengguna telah dibatasi hak akses sesuai dengan role-nya dalam organisasi atau layanan. Terakhir, pastikan seluruh mesin telah dilindungi dengan perimeter keamanan atau firewall, IDS, IPS, antivirus, dan anti-malware. Lakukan uji kapasitas dan koneksi remote yang diberikan untuk menjamin keberlangsungan layanan. Pastikan rencana keberlangsungan bisnis dimutakhirkan. Berikan edukasi mengenai keamanan informasi pada setiap pekerja yang melakukan pekerjaan secara remote. Mutakhirkan rencana tanggap insiden keamanan untuk menyesuaikan dengan kondisi perubahan lingkungan kerja yang tersebar dari berbagai lokasi. Keempat, keamanan siber bagi pekerja dan pengguna. Kondisi pandemi COVID-19 telah banyak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menuai keuntungan karena informasi terkait dengan penyebaran COVID-19 atau perkembangannya sangat dicari oleh pengguna atau konsumen. Metode phishing melalui email atau tautan halaman situs berbahaya kerap kali menjadi metode yang efektif untuk dijalankan oleh pelaku kejahatan. Karena itu, kita sebagai pengguna atau konsumen harus senantiasa waspada terhadap hal ini. BSSN merekomendasikan pengguna atau konsumen harus tetap waspada terhadap berbagai bentuk kejahatan siber dengan melakukan langkah-langkah berikut. Hindari untuk mengklik tautan di dalam email yang berisi ajakan atau promosi atau informasi, dan selalu waspada terhadap setiap file elektronik yang dilampirkan karena bisa saja mengandung konten yang berbahaya. Yang kedua, jangan mengungkapkan informasi pribadi atau informasi finansial kepada siapapun. Selalu kunjungi situs resmi pemerintah untuk mendapatkan update mengenai kondisi COVID-19 untuk menghindari Anda dari infeksi malware karena mengklik tautan yang tidak dikenal. Selalu lengkapi perangkat mobile komputer Anda dengan antivirus yang diupdate dengan definisinya secara berkala. Pastikan Anda tidak membagikan informasi mengenai kredensial atau username password Anda kepada orang lain. Pastikan bahwa keluarga dan atau anak tidak menggunakan perangkat yang digunakan untuk melakukan akses kerja dari rumah. Guna meminimalisir kondisi
yang secara sengaja atau tidak menghapus atau memodifikasi informasi pada perangkat elektronik atau bahkan lebih buruk yang mungkin dapat mengakibatkan perangkat terinfeksi. Manajemen rantai pasok saat pandemi. Manajemen rantai pasok atau Supply Chain Management (SCM) merupakan konsep dan langkah strategis yang saat ini banyak digunakan oleh industri kecil dan menengah atau IKM untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga IKM dituntut mampu mengintegrasikan berbagai macam informasi yang terkandung dalam semua elemen dalam rantai pasok. Lutfi Z. et al. 2013. Lebih dari itu, implementasi manajemen rantai pada pasok pada IKM mempunyai pengaruh positif pada kemampuan operasional, terutama dalam meningkatkan nilai value yang dimiliki IKM tersebut. iChain et al. 2014. Rantai pasok makanan. Manajemen rantai pasok merupakan integrasi antara berbagai kegiatan perusahaan, memulai dari proses pengadaan barang sampai dengan barang diterima konsumen dengan kualitas yang bagus. Dalam konteks rantai pasok makanan, Dani 2015 mengemukakan bahwa rantai pasok makanan merupakan keseluruhan proses, operasi, dan entitas yang merubah bahan baku menjadi makanan yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Dengan para pelaku terdiri dari produsen, pengolah, pengecer, dan agen atau retailers and distributor, hospitality sector, konsumen. Pada level negara, model rantai pasok di setiap negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan yang ada di wilayah tersebut. Gergis et al. 2014. Rantai pasok makanan di setiap negara mempunyai karakteristik yang berbeda sesuai dengan sosial, budaya, dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Perkembangan rantai pasok berhubungan erat dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan kelemahan yang dimiliki oleh setiap negara. Tujuan diterapkannya manajemen rantai pasok adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dalam pengaturan rantai pasok, misalnya dalam hal pendapatan, menentukan kapan dan bagaimana bahan baku dapat dialirkan dalam suatu proses produksi sampai dengan produk akhir distribusikan ke konsumen. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Miki Randa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tadi yang dijelaskan oleh teman saya Ibni Hidayat. Risiko terhadap integritas pasok pangan. Pandemi COVID-19 menyebabkan rantai pasokan pangan terganggu karena beberapa produk, bahan atau bahan mentah tidak tersedia atau sulit didapatkan. Dalam upaya bisnis makanan untuk segera mengidentifikasi pemasukan baru, usaha pangan mungkin tidak memperhatikan integritas rantai pasokan, sehingga membuka peluang untuk terjadinya penipuan pangan. Ketika otoritas yang berwenang menginformasikan pengurangan sementara pengawasan pangan dengan menangguhan atau pembatalan inspeksi dan pengambilan sampel pangan, penipuan dapat memanfaatkan hal tersebut. Selain pengurangan pengawasan resmi, ada juga kemungkinan akan terjadi pengurangan audit
sektor swasta dan pemeriksaan sertifikat dan skema akreditasi. Selama pandemi ini, pihak yang berwenang harus menyelidiki insiden mengenai keterlibatan penipuan pangan yang dilaporkan dan bekerja sama dengan pengusaha pangan untuk menilai kerentanan rantai pasokan dan memastikan pelaksanaan rancangan pengendalian. Usaha pangan diwajibkan secara hukum untuk memproduksi dan memasarkan pangan yang aman dan sesuai. Selain sistem manajemen keamanan pangan, pengusaha pangan harus mempertimbangkan sistem Pengusaha pangan harus mempertimbangkan sistem penilaian kerentanan berbasis risiko untuk mengurangi risiko penipuan pangan. Otoritas yang berwenang perlu menyoroti meningkatnya risiko penipuan pangan. Ketika warga diharuskan tetap tinggal di rumah, semakin banyak konsumen yang beralih ke e-commerce dan berbelanja retail makanan secara daring. Banyak orang yang membeli makanan secara daring dari banyak situs yang bermuncul sejak awal pandemi ini. Risiko penipuan makanan di sektor yang ini dapat meningkat. Untuk melindungi konsumen dari praktik yang menyesatkan, otoritas yang berwenang perlu memperkuat pengawasan pangan yang mengawasan penjualan di internet, karena beberapa otoritas yang berwenang tidak memiliki undang-undang dan program pengawasan yang kuat yang mengatur e-commerce. Pembagian data dan informasi melalui Inposan akan membantu mengurangi pangan yang tidak aman dan tipuan yang dapat secara daring. Menyiasati rantai pasokan perusahaan saat pandemi virus corona. Pandemi virus corona tidak hanya mengganggu sektor bisnis dan ekonomi, namun juga rantai pasok dalam skala global maupun nasional. Berbagai komoditas mulai dari bahan pangan hingga non-pangan terhambat. Imbauan social distancing maupun kebijakan lockdown yang dilakukan beberapa negara di dunia. Demikian juga dengan bisnis di Indonesia yang harus merasakan perlambatan rantai pasokan, sering memperlakukan pembatasan nasional berskala besar atau PSBB yang dimulai dari wilayah DKI Jakarta sejak 10 April. Mereka dihadapkan dengan penurunan permintaan dan gangguan produksi akibat mobilitas manusia yang terbatas. Berangsung dengan memunculnya daya beli masyarakat, bagaimana agar bisnis dapat bertahan hidup memang penting. Namun lebih penting lagi adalah mengantisipasi agar kegagetan dapat minimalisasi agar perusahaan tidak malah jungkir balik pada masa pas pandemi. Boris Sanjaya atau Chief Executive Office menilai di masa sulit pandemi ini ada peluang bagi bisnis untuk merapikan dan menganalisa ulang sistem rantai pasok. Diperlukan disrupsi untuk membuat roda bisnis tetap stabil seperti pada masa sebelumnya pandemi. Kalau kurang memungkinkan untuk mengakselerasi kinerja perusahaan, inovasi yang muncul untuk dapat bertahan hidup menjadi kuat saat memasuki periode pemulihan kelak. Seolah-olah mencuri star. Bisnis inilah yang nantinya akan menjadi bagian dalam 9% perusahaan yang tidak hanya pulih, tetapi harus berkembang sampai mengguli kinerja prestasi, ujar Boris, yang juga pendiri Start Software. Menurutnya, perusahaan bisa melakukan efisiensi dengan memprioritas barang yang paling dibutuhkan konsumen dan tidak hanya bergantung pada pemesanan distributor.
Selain itu, memastikan harga di retail tetap wajar juga memperlakukan mengingat daya beli masyarakat ikut menurun di tengah pandemi. Lakukan langkah-langkah kuratif seperti meningkatnya transparansi informasi dan data di seluruh rantai pasok, terutama pada tahapan distributor yang mencakup area produk dan channel yang terkendala. Yang paling penting terutama transparansi data dan digitalisasi untuk tidak dapat membantu pemantauan rantai pasok namun juga menghemat biaya dengan memastikan jumlah produksi dan distribusi sejalan dengan permintaan. Katanya, selain itu, jangan pernah lupakan aspek konsumen sebagai mata rantai utama. Prevensi hak eksklusif konsumen saat membuat pilihan adalah kunci di masa pandemi ini. Boris menyarankan untuk membangun komunikasi dan kedekatan yang kuat dengan pelanggan, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka saat ini, sehingga mereka tetap memilih produk dan jasa yang dimiliki perusahaan. Pada dasarnya, sistem rantai pasok yang ideal berjalan dua arah, berangkat dari adanya kebutuhan konsumen atau pelanggan dan sampainya produk dan jasa ke tangan konsumen, ujar Boris mengakhiri penjelasannya. COVID-19 alarm bagi sistem rantai pasok industri farmasi. Wabah pandemi COVID-19 merupakan peristiwa yang berdampak besar secara global dalam waktu singkat. Hampir seluruh sektor berpengaruh akibat wabah ini. Salah satunya adalah sektor industri farmasi. Keberlanjutan rantai pasok pembekalan farmasi menjadi persoalan akibat pembatasan aktivitas di berbagai wilayah. Apabila wabah ini terus berlanjut, maka stok dari perbekalan farmasi serta maupun bahan baku farmasi berpotensi kian menipis, yang dapat menyebabkan kelangkaan dan skala yang lebih besar. Oleh sebab itu, artikel ulasan ini dibuat untuk membahas dampak COVID-19 terdapat sistem rantai pasok industri farmasi dan strategi yang dapat dilakukan oleh industri farmasi di tengah masa pandemi COVID-19. Strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh industri farmasi saat ini adalah melakukan manajemen dalam aspek persediaan, informasi serta finansial untuk menopang operasional industri agar dapat melewati masa pandemi ini. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ram.